udah kecapean, mixing, vokalnya kegeser. Oke. Yang apalah cinta. Kan itu nggak di satu. Iya, nggak di satu. Iya. Itu gara-gara nggak sengaja. Nggak sengaja. Sialan. Tes nyanyi dulu. Mau nyanyi yang mana nih? Aduh. Mana nih? Ngebahas Yang apa mana nih? nih? Nyanyi Lagunya beliau aja yang Iya, mana yang banyak? Maksud gue Malam yang bantu mana? aku lah, malam help me bro. Malam help me. Malam Malam Kita tes dulu me. kali ya, boleh gak nih Kak Mario? Boleh. Aduh gimana nih? Mau gua apa lu yang main gitar nih Kak Mario? Silakan. Aduh. Aduh ngiringin gua. Nyanyi juga. Jujur. Dari mana Kak Mario aduhnya? Yang tinggi-tinggi. Eh, Dari mana sih, Will? Dari C. Oke. Kalau mau naik lagi silakan. Oh enggak Kak Mario nyanyi loh. Oh, tadi gue nyanyi lagu itu pakai dulu. Pantesan gue kecekek tadi ya. Lu aslinya segini. Mahal. Kalau kantor kedatangan Mario Geklo tuh gimana rasanya? Gak tahu pertama kali. Bahasa pergaulan itu, Bas. Aduh ya Allah Kak. Aduh rezeki kita. Kalau kantor aku masuk kedatangan Bang Mario Geklau. Bang Mario Geklau yang jadi kantornya. Jujur ya. Kapan-kapan kalian main dong ke basecamp kita gitu. Aduh, boleh banget Bikin itu. konten juga ya enggak sih? Banget. Boleh. Udah roll belum sih? Udah dong. Ambil bau pening ini gua. Iya. Teman-teman balik lagi di podcast ya. 4 laki-laki dewasa. Nyaw. Ya. Kaget kan? Mario Gek kau disuruh. Gue pengen jadi dia kayak gitu tapi gak enak gue sumpah. Dewasa itu Coba, karena ajarin. kita 4 laki-laki dewasa jadi ada Jargon. openingnya jargon Ada, yang ya. sangat dewasa gak tadi? Coba. 4 laki-laki dewasa nyaw. Kanan nyaw. Oh itu emang kalian aja sih itu. Ya udah enggak usah. Kayaknya kalau gua kayaknya kalian malah ketawa mati-matian jadi. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan, aduh siapa nyebutnya gimana ya, beliau nih siapa ya? Mario. Ya Kak Mario pasti namanya, Kak tapi Mario, dia benar, adalah benar, seorang benar. penyanyi, Penulis lagu hebat. Aduh, Amin. champion Amin. pencarian bakat. Parah. Oh iya, Ya. benar. Iya. Oh. Championship Champion saya. banyak. Bawaannya Real Barkan. Bukan Liga Champion. Aduh, Kak Mario dari mana? Jauh? Dari Cibubur. Dari Cibubur. Ya, Langsung ke sini berarti. Enggak, tadi ke Emotion dulu, Oh, habis Emotion itu datang ke Sini. sini. Wah. Lanjut lagi nanti jam 10. Lanjut lagi Oh, iya. Metro. Oh, Metro TV. Metro ya. Respect. Padet. Ada. Sebuah jadwal yang kita inginkan. Sebuah jadwal yang kita inginkan, jujur. Bangun. Amin. Jam 10 bangun, mandi jam 2, nggak ngapa-ngapain, tetap di sini seharian, nggak kemana-mana. Kita tuh. Karena perjalanannya juga hebat Kak Mario ini. Kak Gitu. Mario, apa tadi gue mau nanya apa ya? Lagu, jujur Kak Mario. Gue tuh ngelihat lu, karya-karya lu, lagu lu sendiri, lagu lu yang lu tulis untuk orang lain, itu banyak banget yang didengar sama orang-orang Indonesia terutama kan. Amin. Gimana caranya bisa begitu? Langsung aja gimana caranya? Ceritain Udah, dulu deh. Gue Ceritain dulu. pengen curi ilmu, jujur nih. Kedatangan Kak Mario, gue pengen curi ilmu. Mungkin Udah bisa amat. ceritain secara singkat kedatangan asli mana Kak Mario? Kupang. Tuh, jalan dari Kupang ke Jakarta merantau. Wah, itu durasi enggak cukup sih kalau sampai. Mungkin iya sih. Cukup. Kita jadiin 3 part ini. Kelamaan. Mungkin dipersingkat, mungkin Dia mau dipersingkat. cabut ya. Iya, kelamaan. Mungkin dipersingkat sama Kak Mario ceritanya. Jadi salam kenal. Ini panggilan teman-temannya apa nih? Penonton yang enggak ada ya? Ada palacur. Palacur. Iya, jadi kita Palacur. Palacur. Bukan pe ya. Bukan. Kalau kita paladeo kan. Kita kan pakai Diperjelas dewasa. aja, diperjelas. Gimana Kak ceritanya? Jadi perjalanan Mario, wah kalau mau diceritain ya begitu asik. Selesai juga tuh langsung. Panjang Pasti. banget kalau. Tahun berapa dari Kupang? Mario tuh berangkat ke sini 2015. 2015. Berangkat ke 10 Jakarta. tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Berarti waktu itu umur 17 tuh. 16 tahun. Ada kepentingan apa tuh? Dari mana sorry Kak tadi? Dari Kupang. Ada kesini kepentingan Kesini apa tuh tuh? Umur untuk ikut 16. The Voice. Oh jadi umur 16 tuh langsung pengen. Iya beres sekolah setahun langsung
merantau Jakarta. Ih berani kali. Laki. Berani ya. Laki. Lebih ke nggak tahu diri sih itu kayaknya. Tapi berani mengambil langkah itu. Berani. Jadi berangkat dari Kupang, benar-benar datang hanya untuk mau ikut The Voice. Datang nggak tahu Jakarta kayak gimana. Dengan lihat bandara segede istana ya. Suta ya. Jakarta ya. Terus. Dari situ langsung ke Kemayoran, ngantri tuh pagi-pagi. Tidur di ini. Ingat banget kalau di Kemayoran di PRJ itu pintu timur yang sebelah ujung kiri kalau nggak salah. Wah. Ada masjid di situ. Tidur di situ. Oh Gila itu berkesan tuh. Tidur di situ, habis itu jam orang sholat subuh kali ya, orang sholat subuh dibangunin Mario. Terus Mario pindah ke pos satpam. Wah, oke. Sampai di situ, karena kebetulan yang jaga di situ tuh ternyata orang timur. Oke. Sendiri tuh waktu itu. Ya, Sendiri waktu itu. Sendiri dari sana ke sini sendiri. Orang timur. Mario disuruh lah istirahat di dalam situ. Terus emang ada keluarga juga, Mario ada keluarga. Terus pagi keluarga Mario juga datang. Bangun-bangun udah jam 8, tidur di ruangan itu security itu. Bangun udah dibangunin, orang antri udah panjang banget. Masuk ke dalam, disuruh nyanyi lah, biasa lah bilik-bilik dan gitu lah. Disuruh nyanyi, habis itu terakhir tuh kalau nggak salah video booth kalau nggak salah. Video booth. Ya, disuruh beres nyanyi, mereka bilang nanti Mario balik ya, 2 hari lagi kita telepon buat ngabarin lolos atau enggaknya. Dan puji Tuhan Mario ditelepon untuk balik ke blind audition. Disitulah proses dari yang muter. Waktu itu blind audition yang muter tuh Coach Agnes sendiri. Makasih banget. Kalau Coach Agnes nonton video ini ya. Semoga. Amin. Makasih banyak-banyak. Waktu itu yang muter Coach Agnes, habis itu dibawa ke battle. Bawa lagu apa Kak sorry tadi di blind tuh? To Love Somebody. Love Somebody. Iya. Oh, oke. Michael Bolton. Habis itu masuk babak battle sama Aryo Setiawan. Sekarang tuh dia vokalis Lila. Duet battle sama Bang Aryo, kalah tuh Mario di situ. Kalah, harusnya tapi beres pemilihan itu ada babak steal. Dari setiap coach yang lain, kalau mau steal yang kalah boleh juga kan. Nah itu Mario di steal sama coach Kakak Sleng sama Coach Judika. Incer, udah diincer. Di steal, habis itu Mario milih coach Kakak. Udahlah berjalan dan puji Tuhannya menang. Menang juara 1. Yes. Dari steal ya. Dari steal juara 1. Dari situ langsung gimana Kak? Maksudnya berarti dari kecil suka nyanyi dong pasti. Dari kecil suka nyanyi. Dari kecil suka nyanyi. Nah, menang dari situ langsung nulis lagu kah, rilis lagu apa gimana nih tiba-tiba kayak gue tuh ya jujur ya, Mario Gue Klau itu gue udah lama dengernya, cuma pas denger nama dia ini udah langsung di mana-mana. Ini written by Mario Gue Klau. Gue kepo. Siapa sih gue liat? Semuanya Pak. Be aja ya. Enggak dong. Semua naik. Nah itu tuh gimana kan perjalanan bisa ke sana itu? Jadi beres The Voice itu kita entah 10 besar atau 8 besar itu langsung ditarik sama Universal. Oke. Ditarik sama Universal. Mario kontrak Universal tuh 5 tahun. 5 tahun dari 2015 sampai ya 20 lah. 20. Jalan di situ sebagai soloist. Jadi di situ tuh bikin album. Nah ada 1-2 lagu lah, 3 lagu yang tulisan Mario. Nah di situ tuh Mario mulai nulis lagu tuh dari situ. Cuma dari SMA sih nulis tapi nggak pede gitu. Nggak pede nulis lagu. Ini orang terima nggak sih, suka nggak sih? Nah ekspektasinya udah ke situ. Jadi orang suka nggak yang ekspektasinya tinggi. Ini orang suka nggak ya? Kenapa nggak bikin aja dulu gitu kan? Iya. Nah masuk label mulai pede tuh bikin lagu. Rilis lah 1 album. Album namanya apa? Aduh lupa lagi. Apa ayo cepet bantuin. Sepanjang Hidupku. Album Sepanjang Hidupku di Universal. Ya ada Tuhan Jaga Dia, Jarak, Beda. Yang Mario tulis tuh itu. Habis itu setelah dari situ udah tuh nggak produksi lagi tuh mulai nih kok rilis nggak ada yang naik gitu. Selama berapa lama tuh Kak setelah rilis? Sama lumayan lama sih. Lumayan lama ya.
2-3 tahun lah. Oke. Sama Mario juga di titik yang gue nggak konsisten buat promosiin lagu. Nah, dulu tuh kan kita Instagram nggak sekencang sekarang. Iya, kan? TikTok juga. TikTok juga nggak sekencang sekarang. Jadi kita Susah tuh promonya. benar-benar berharap kita ada jadwal promo dari radio atau apa kayak gitu. Nah, Radio. terus gue juga dulu tuh nggak fokus dengan karir, mungkin karena prosesnya terlalu cepat. Proses untuk menjadi juara itu terlalu cepat dan ya kasarnya star syndrome lah. Oh kaget. Ya kaget kayak ya. gitu. Jadi menganggap bahwa setelah lu jadi pemenang, ya udah gue jadi penyanyi gitu. Oke sih. Sebenarnya itu tuh ya untuk teman-teman yang mau ikut talent search dan seperti ajang-ajang seperti itu, mungkin kalau lu jadi juara atau runner up atau 10 besar dan itu ingat bahwa setelah kompetisi itu real perang sebenarnya sih. Tidak menentukan. Iya, itu tidak menentukan juga. Jadi benar-benar setelah dari situ ya benar-benar fight. Nah, gue tuh dulu kayaknya enggak ke situ. Menikmati ya dunia aja. Jadi untuk membuat peluru itu nomor sekian gitu loh. Oke. Makanya kayak langgar tahun ketiga, dampaknya mulai kerasa nih. Oke. Si dampak dari tidak fokus itu mulai kerasa. Jadi kayak wah, ini label udah mau beres. Udah mulai bertanya-tanya ya. Ngapain gue abis ini? Masa gue balik gitu. Iya. Masa gue balik Kupang gitu. Udah terjun sejauh ini gitu Betul. loh. Champion kok balik. Sejauh ini dengan berantakan ini gitu. Jadi udah mulailah beres. Akhirnya beres dari label. Kumpul lah sama teman-teman yang basicnya bukan videografer, bukan teman-teman audio. Kita kumpul dengan penderitaan itu. Dengan kita ngapain ya? Kita ngapain ya? Dengan kebingungan itu. Dengan kebingungan Sama-sama itu. mentok ya. Tanya-tanya. Jadi waktu itu tuh Mario tuh saking sibuknya, saking nakalnya, saking bermain-mainnya sampai Mario tuh nggak ingat kalau gue tuh punya royalti. Oke. Nah, gitu. Wah, sampai nggak Sampai nggak ingat ingat. tuh. Sebenarnya lebih ke nggak paham sih. Oke. Waktu itu tuh. Jadi beres dari itu, lu tuh ada payment sekian, ada lu ada info sekian, lu datang tanda tangan ambil lah. Nah dari situ bikin lah kayak gini. Wah. Kayak kalian di sini. keren. Kita ya udahlah kita bikin studio yuk. Oke. Kita mulai dari nol dan teman-teman yang ada di situ yang sini, ada yang belajar video, ada yang belajar audio, kayak gitu. Ya kita mulai dari nol semua tuh. Keren sih. Itu di Keren Bandung. sih. Itu di Bandung. Nah, dari situ mulai bikinlah channel YouTube baru lagi Mario Geklau yang ini. Oke. Itu tahun 2019 kalau. Enggak terlalu baru ya maksudnya. Ya, Baru. 2019 bikinlah channel YouTube baru itu. Mulai cover. Yes. Mulai cover lagu orang, nyanyi lagi. Mulai dari udah ditinggalin tuh si Winner the Voice-nya udah ditinggalin tuh. Iya. Sampai mulai dari nol jadi penyanyi cover. Jadi orang tuh malah banyak yang tahu bahwa Mario tuh pengcover. Mario tuh penyanyi cover. Mario tuh penyanyi cover di TikTok, di YouTube. Jadi mulailah coba lagi rilis single-single kayak gitu. Sendiri nih berarti ya, udah sendiri ya? Udah sendiri. Sendiri. Udah nabung, beli kamera, beli speaker kayak gitu-gitu loh. Dari situ berjalan terus. Kita subscriber tuh mentok di 600.000. Nah, kenapa cepat? Mungkin waktu itu karena COVID ya. Iya. Jadi orang bener-bener di rumah. Nyari entertain. Ya, orang di rumah, handphone, YouTube Betul. aja. Terus kita tuh sehari bikin konten bisa sampai 10. Wow. Konten cover tuh bisa sampai 11. Nah, di sekali konten kayak Senin, Rabu, Sabtu kayak. Sekali konten tuh bikin 15, 10 kayak gitu-gitu. Jadi ngebang. Tinggal upload. Nah, YouTube itu kan tidak menghasilkan kan. Belum menghasilkan kan di saat lu buat YouTube baru. Jadi udahlah, tahan lama Indomie ya kan. Indomie sama. Di sini juga sama. Tahan Indomie.
Telur paling. Bertahan aja lah sama Indomie Iya, kan. Iya, itu. 2 airnya segayung. Sedot itu sedot sampai kembung. Udah sampai kembung loh. Jadi gitu ya terus bertahan sampai ada satu cerita lucu. Gue tuh punya uang 15.000. Gue punya waktu itu uang sisa 15.000 Oke. di tangan gue. Beras tuh waktu itu 11.500. Iya. Ingat banget gue. Terus gue suruh kakak yang baju putih tuh. Iya. Nah, namanya Suban. Suban beli beras kata gue. Ini anak kita ini di rumah rame. Udah gak ada duit di rumah rame lagi. Ngurusin orang-orang lagi. Kita di rumah rame. Jadi gue bilang, Suban beli beras. Belilah. Sisanya mau diapain nih? Beli mie apa beli rokok? Gitu. Itu pilihan yang sangat sulit. Pilihan yang Sulit, sangat sulit. sih. Susah Pilihan yang sih. sulit. Jadi beli rokok aja. Beli rokok lah kita. Ketawa dia, ketawa. Lu pernah di pilihan itu enggak? Soalnya dia pernah nih kayaknya nih. Pasti Mas pernah. Jadi beli rokok aja, beli rokok. Oke, nanti nasi kita goreng. Nasi kita goreng. Benar bisa. Giliran mau Iya, digoreng. iya. Jadi pas ya udahlah, oke, beli rokok lah, bagi-bagilah kita rokoknya. 4.500 rokoknya itu. Udah, masuk. Kata dia gini, mau goreng tapi nggak ada bawang kata. Yang ada apa? Kunyit kata. Pakai kunyit. Nasi goreng kunyit. Jadi ketawa dikit. Jadi goreng lah, pakai kunyit. Jadi entah itu kalau di video dia jadi nasi kuning, Iya. Kalau tapi digoreng. ketawa, parah banget ketawa. Kalau Perjalanan loh ini. dirasain jadi nasi goreng. Nah, si nasi ini kalau digoreng kempes kan. Iya, benar. Si nasi ini kalau digoreng kempes. Ini kita di rumah ramean nih. Lu mau bagi-bagi satu piring, ujungnya gue nggak dapet nih. Gue bawa itu wajan ke dalam studio kalian tuh. Gue bawa wajan dari dapur ke studio, gue bagi satu orang sendok satu. Oke. Kita makan ramean di situ di dalam studio tuh. Sama nasi goreng kunyit itu. Gokil. Jujur, jadinya tumpeng gitu. Jadinya tumpeng goreng. Asli tumpeng goreng. Ini berarti waktu yang subscriber lo udah 600.000 ini. Iya, udah. Wow. Udah Parah dan udah ini. menang The Voice itu. Wah, Wow. Fighter sih. gila. Parah. Oke, terus gimana tuh Kak? Abis itu kelanjutannya Jadi- gimana tuh? Jadi kita ngumpul apa namanya? Semua berjalan lah seperti itu tiap hari. Tiap hari ada. Jadi rumah itu pun kita ngontrak. Kita ngontrak ada satu yang bantuin kita tuh namanya Babe Robin. Oke. Kita ngontrak di situ. Habis itu berjalan tiap hari kayak gitu. Masuk 600 subscriber, kita dari 500 ke 600 tuh monetize. Oke. Monetize. 1.700.000 lah ya. Iya. Baru bisa. Iya. Baru bisa ditarik. Iya. Baru bisa ditarik. Ya, betul. Transfer otomatis biasanya. Tanggal 24 tuh biasanya tuh. Datanglah apa namanya? Amplop pin dari Google. Oke. AdSense. Iya, AdSense. AdSense. Google AdSense. Langsung lah kita ke ATM kan. Nah, datangnya ke Mario. Ambil itu amplop ke ATM, dapat kodenya, ambil duitnya dong. Iya. Harus ambil duitnya. Lapar nih. Iya. Sampai situ lihat 1.700.000. Lu tau gue beliin apa? Gue beliin mie setinggi ini nih. Nyetok. Jujur. Itu sih rencana yang paling ini ya. Wise. Pikiran gue sih tadi beli beras sekarung ya. Ini mie. Jadi gue beliin mie, gue beliin beras, gue isi token. Wah. Kebutuhan dulu ya. Terus kita kumpul, Keren. gue bilang ke anak-anak, kalian tahu ini duit dapat dari mana? Bikin YouTube lagi. kita monetisasi. Itu mulai, nah di situ tuh mulai besok tuh mereka bikin konten bisa sampai 15. Oh. Dari Sakit situ. gigi, nah yang Oh, cover sakit iya, gigi, iya, iya. gitu-gitu tuh. Nah, dari situ anak-anak mungkin makin semangat lagi. Wah, kita udah menghasilkan nih. Dari beberapa bulan kemarin kita menghasilkan nih. Dari situ mulailah semangat itu mulai membara. Anjir udah dapet duit nih kita dari YouTube gitu loh. Monetize nih. Nyanyi kenal orangnya kagak dikasih duit kan. Iya kan? Udah dari situ mentoklah subscriber kita di 600.000. Mungkin si penonton kita ini jenuh kan. Oke. Karena dalam studio terus. Kita cari satu kafe di Bandung, ada salah satu kafe lah di Bandung yang benar-benar agak jauh dari kota, terus kita ngamen di situ, tapi sambil ngonten, Live music gitu. live bukan? music gitu. Oke. Kita nggak dibayar, kita nggak
minta bayaran, kita cuman benar-benar pure konten tiap hari Rabu. Kita minta hari Rabu biar kita tahu grafiknya. Oke. Oke. Biar kita tahu kalau malam Minggu kan otomatis rame kan. Iya. Iya. Nah, biar kita tahu grafiknya kalau ternyata ada nih yang minat nonton kita nih gitu. Mulailah. Kita kontrak 6 bulan. Kontrak 6 bulan. Manggung pertama tuh yang nonton 4 orang. 4 orang. 4 orang di kafe itu. Di kafe itu. Ya nyanyi pertama tuh 4 orang. Udahlah, pulang ke rumah, mari yuk kita ngapain nih, kita broadcast apa kayak gimana nih. Kita mulai lempar sosial media. Ya habis itu jalan masuk bulan kedua tuh habis bulan pertama tuh udah mulai rame. Bulan kedua tuh orang datang udah pakai tripod. Jadi kalau teman-teman nonton YouTube Mario ada namanya rooftop cafe di Bandung. Mario sering ngamen di situ. Terus masuk bulan ketiga rame sampai bulan keempat tuh kita mulai nanya tuh setiap kali kita main hari Rabu tuh nanya yang datang dari mana aja, ada yang dari Palu. Buat ngejar lo doang. Iya, buat nonton di rooftop doang, kita ngamen doang. Wah, gokil sih. Nah di situ saya subscribernya mulai nambah drastis lah pokoknya. Masuk bulan kelima orang mulai rame sampai si tempatnya itu di bulan keempat itu tempatnya udah nggak memadai. Wow, saking penuhnya tuh ya. Jadi dia beli lagi lahan di sebelah. Wah, gila. Dia buka lagi ke belakang. Sampai bulan kelima itu dia buka lantai 2. Wow. Ya udah rooftop lantai 2 lagi. Mutualisme. Gokil sih. Mutualisme. Ya kita main. Ya syukurnya orang menerima apa yang kita kasih. Mungkin mereka terhibur dari. Jadi mungkin orang Indonesia itu salah satu yang kita incar waktu, maksudnya kita mikirnya juga arahnya ke subscriber kita juga kan. Di kepala Mario tuh orang Indonesia tuh kena kamera kan dicari gitu loh. Oh iya. Jadi kita nyanyi di sini tapi kita libatin mereka yang ada di situ. Mereka akan ada di video-video kita. Nah orangnya kan random kan. Di saat dia balik dia bilang ke lu bilang ke dia, gitu. Mau tuh ngejarnya. maaf ya. Jadi ngejarnya ke situ. Masuk bulan ke-6 habis kontrak subscriber kita 1 juta. 400.000 6 bulan. Subscriber kita sampai 1 juta. Ya, puji Tuhan sampai sekarang orang masih nonton konten-konten Mario lagi. Oh pasti. Keren banget. Pasti sih. Keren banget emang. Perjuangan dari up down up lagi. Wah gila banget. Nah terus gimana nih Kak bisa apa balik lagi ya nulis. Terus kayak itu awalnya Malam Bantu Semata Karenamu. Itu dulu yang lo rilis belum. Ngasih ke orang apa gimana nih ceritanya? Jadi waktu itu Mario udah pindah ke Bandung tuh. Ada satu ANR Universal namanya Mas Iman. Oke. Jadi Mas Iman tuh pernah simpan materi aku 2016 lagu aku tuh. Terus Mario juga udah lupa. Udah lupa materi itu. Terus Mas Iman telepon. Jadi hari itu tuh Lyodra butuh lagu ngelengkapin albumnya. Ngelengkapin albumnya, dia butuh 1 lagu lagi. Terus Mas Iman bilang, yo lu inget gak ada 1 lagu yang lu kasih ke gue tapi kita gak jadi rilis. Lagu yang mana tuh Kak? Pesan Terakhir. Pesan Terakhir. Gak jadi rilis tuh, udah harusnya 2016 tuh hitnya. Belum tentu tapi sih emang rezekinya keluar. Emang keluar di situ sih. Iya. Nah di situ judulnya Permintaan Terakhir. Lagu itu tuh judulnya Permintaan Terakhir. Terus Lyodra bilang, Kak judulnya terlalu seram katanya gitu, kata Lili. Oh iya kita ganti aja jadi Pesan Terakhir. Nah Lyodra tuh butuh 1 lagu untuk ngelengkapin albumnya. Jadi lagu itu tuh pelengkap untuk albumnya Lyodra. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba lagu itu naik organik. Tiba-tiba banget tuh. Ya karena lagu itu nggak rilis sebagai single utama kan. Betul. Oh iya. Nah dia rilis di album cuman jadi bagian dari album akan dirilis nanti ya kan. Tiba-tiba lagu itu naik organik di digital. Berarti itu Lyodra yang minta kayak, gue denger lagu ini nih gue pengen gitu. Mas Iman kontak, yuk Lyodra butuh 1 lagu. Nah itu tuh kita udah nggak kontakan lama tuh, udah 3 tahun apa sama Mas Iman gitu. Mas Iman lah yang rekomendasi. Mas Iman lah yang nelpon, yuk ada lagu dulu yang Permintaan Terakhir, boleh nggak gue kasih Lyodra? Oh iya. Lyodra butuh lagu nih. Iya. Boleh Mas, silakan aja. Terus Mas Iman kasih ke Lyodra bilang, aku mau nih katanya, tapi judulnya Permintaan Terakhir, kita ganti yuk katanya. Pesan Terakhir. Jadinya Pesan Terakhir. Nah, perilis lagunya naik secara organik. Gede banget. Genggam tanganku saya. Nah, Kacau. itu kemarin
kira-kira invoice-nya berapa ya? Jangan ditanya. Jadi tanya. Oh, jangan. Kita kan Oh, dapur. sorry. Nggak sopan. Sorry. Nah dari situ mulailah Universal, dari teman-teman Universal bilang, yuk lagi dong. Oh, Wah, lagi nulis lagi. Repeat order. bahasanya repeat order. Dari situlah baru mulai bikin nasi goreng kunyit lagi. Bukan Balik dong. ke masa lalu lagi. Nyanyi. Tapi lu harus cobain sih. Wah, itu kayaknya harus Tanpa coba. bawang, nasi goreng kunyit, garam doang. Bikin ya. Mungkin ya. Bikin. Nanti Ada kita gosongnya dikit tuh. bikin. Nanti kita bikin. Nah di situ mereka ternyata ada sign di luar berapa 3 besar tuh ternyata ada juga idol yang di luar 3 besar tuh ternyata ada 2. Nah siapa orangnya? Kesha Levronka. Oke. Ingin usai. Ya. Kesha ingin usai. Kesha datang, Mas Iman bilang, yuk boleh dong bikin lagu buat Kesha. Aku bilang gitu. Mas Iman bilang gitu, aku bilang, yang mana orangnya Mas? Aku bilang gitu. Ini kirim suaranya sama orangnya yang ini ya. Oh Mario denger lah, dia bikin lah. Tak ingin usai. Terluka. Tak ingin usai. Ini yang buat nih. Selalu nih. Terima. Apa gue lari aja dari sini ya? Dua. Oke, terus hits Begitu. itu langsung kan? Itu langsung gede. selang itu. setahun ya, Wil? Langsung. Setahun ya? Setahun ya? Selang setahun. Gak nyampe kayaknya. Nggak nyampe itu. Kayaknya 8 bulanan langsung ganti ke Kesha. Dari pesan terakhir Kesha, nah mulai tuh dari Universal bilang lagi yo buat Lagi. ini. Terus. Masih wangi nih, masih wangi. Wangi banget nih, terus. Ya. Terus gimana? Dari situ habis itu Anggi Anggi Marito. tas gampang itu. Gampang Itu ku mencari pengganti. Itu. Jujur tuh gede. Itu gede banget. Itu langsung apa? Berarti abis Kesha Anggi. Habis Kesha langgar berapa bulan Anggi. Banyak banget. Oh berarti nulis lagi itu gara-gara emang kebetulan yang repeat itu. order. Iya tuh. Jadi Maksudnya- jadi Kak Mario tuh jadi mau nulis lagi nih. Ada yang nih Kak Mario buatin lagu dong, dia jadi nulis lagi. Iya, Kan betul. awalnya Triggernya kan- dari iya, situ triggernya kali ya. dari situ. Mulai percaya diri kali ya. Iya. Percaya Iya. diri pasti dong. Betul. Dan, Berarti- dan semuanya gede. Berarti kalau udah dari 3 lagu itu gak nasi kunyit lagi dong. Ya, Fried Nambah rice lah. telur nama lah ya. telur lah, nama telur. Iya, sama salmon lah, sama salmon. Tetap humble. Respect. To the earth. Coba kita sebutin aja deh, nggak apa-apa deh yang karya-karya lo yang gede banget itu. Kalau lagu sendiri yang paling gede kan Semata Karenamu ya. Karenamu. Yang tadi kita nyanyiin di awal tuh. Betul. teman-teman. 60 juta. Aduh. Stream Itu Dihitungin. Itu lagu tuh sebenarnya nggak ada. Itu lagu tuh sebenarnya nggak ada. Jadi apa lagi? lagu Ini gimana lagi nih ceritanya? Ada cerita misteriusnya. lagu itu tuh ya Mario bikin 2 lagu judulnya Tanpa Penjelasan sama Bertahan Untuk Pergi. Terus kita bikin lagu itu tuh ceritanya bersinambungan lah. Oke. Dari video klip sama lagunya. Habis itu, nah kita kan produksi sendiri kan. Lagi mixing tuh. Lagi mixing, anak-anak visual lagi ngedit video. Tiba-tiba dikontrakan, tiba-tiba ada satu drummer aku datang. Dia beli susu buat anaknya. Tapi dia singgah ke basecamp dulu. Terus Mario preview lah. Nih lagunya jadinya gini. Habis mixing gini, dengerin ya. Terus dia bilang gini, kayaknya tambah 1 lagi deh yuk. Kayak gitu. Tadi cuma 2. Iya. Tadinya cuma 2. Oke. Kayaknya 1 lagi deh, kata dia gitu. Selalu ada orang yang nyentil Iya, ya. iya. Tadi yang pertama ANR-nya Universal. Ini Dia sekarang bilang, Masih kayaknya 1 lagi deh. Biar jadi trilogi katanya gitu. Oh, trilogi, oke. Oke, 1 lagi apa? Kita bikin ya. Nah, kebetulan di sekeliling kita tuh ada satu teman yang dia tuh hampir seminggu berantem sama ceweknya. Terus Jadi kayak apa? Berantem galau dengan masalah yang kayak simple, posesif dan lain-lain gitu-gitulah. Ketriggernya dari situ, bikin lah malam bantu aku untuk luluhkan dia, untuk tenangkan dia, diriku tak seburuk itu. Yes. Kayak gitu-gitu. Malam itu pun jadilah ref itu. Oke lah bikin 1 lagu. Seminggu itu kita garap Semata Karenamu. Oke. Sambil yang 2 lagu ini running, kita garap semua dan mixing sendiri. Kalian denger deh. Di Spotify lagu itu beda. Semata Karenamu itu dari verse ke pre-chorus itu beda tuh. Musik duluan baru vokal. Kalau di YouTube beda. Itu karena gue udah kecapean mixing, vokalnya kegeser. Oke. Yang apalah Ya. kan itu nggak di satu. Ya nggak di satu. Iya. Itu
gara-gara Itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Sialan. Kirain emang konsepnya gitu ya. Gua kira emang konsep Kayak gitu, gitu, iya. tapi jujur pas pre-chorus Masuk. Masuk. Enggak. Itu nggak masuk. Itu masih enggak. Itu kegeser. Jadi tracknya tuh bait sama pre-chorus tuh bareng tuh. Oke. Tracknya beda. Iya. Channelnya beda. Makanya ref sendiri. Makanya refnya nggak kegeser. Oh iya, oke. First sama pre-chorus. Mind blowing kegeser. sih ini. Jujur, dikirain disengaja. Iya, sumpah gue kira soalnya jujur pas gue pertama kali denger lagu itu Kak, gue kesusahan belajarnya. Iya kan? Soalnya susah, lu dengerin deh. Itu Iya, iya. ketukan Karena kalian itu. kan Spotify banget kan? Iya. Itu Spotify jujur. Terus tadi kalian nyanyi pas di part itu, kita dengar di luar. Mereka pasti ngulik di Spotify. Kita berdua ngomong. Ketahuan. Ketahuan. Oh jadi itu gara-gara kegeser. Jadi pas mixing mungkin karena udah capek kayak gimana, udah nggak tahu lah. Kegeser. Kegeser Coba, anjir. untung kegeser tuh pas bar gitu loh. Oke, Oh, iya, oke, iya, oke. iya, Dia kegeser tuh satu bar, bener-bener satu bar pas. Itu nyadarnya pas kapan Kak? Nyadarnya pas di Spotify. Pas Jadi udah rilis. udah Bro. rilis. Yo, Jadi oh. lagu ini- Cuek. Gua kira Udah nggak bisa. pas udah lagi diedit kegeser, besok inget, tapi masuk juga nih, udah nggak apa gue sampai Iya. yeah. Enggak, Enggak gitu. enggak. Jadi kita udah mixing, mastering, udah mastering. Oke. Dan nggak sadar itu. Udah mastering. Mastering tetap belum sadar di masteringnya. Karena yang pitching ke Spotify itu duluan. Waktu itu dikejar-kejar. Oke. Dikejar-kejar. Jadi kirim dulu lah file ini. Abis itu Iya. gue render lagi lah. Iya. Gue render lagi buat untuk visualnya. Iya. Nah, pas render visual, entah itu geser balikin vokalnya atau gimana gue nggak ngerti. Sampai di situ render masukin ke video udah nyambung tuh. Syuting video klip semuanya nyambung. Nggak sadar pas pitching masuk ke Spotify, udah naik Spotify. Naik duluan dong Spotify ya kan, sebelum video klip pasti dengan Spotify. Kata manajer gue vokalnya kegeser katanya. Emang gini yo nyanyinya katanya gitu. Kenapa emangnya? Kirim lah. Dengar Spotify kegeser. Terus gue bilang, ya kalau mau jadi ya jadilah. Jadi sih. Jadi. Kalau udah rezekinya ya nggak kemana gitu. Bener. Aduh, Gitu. gue Yaudah, kira itu sengaja. rilis dan banyak yang denger di YouTube, banyak juga yang denger di Spotify. Terima kasih banyak teman-teman. Ini klarifikasi antara Spotify dan YouTube. Nih, langsung klarifikasi nih. Nah, gitu alah, kayak ceritanya. gitu. Itu tahun berapa sih Kak rilisnya, sorry? Si Semata Karenamu ini? 2022 ya? Oh, 22 21. Dua-dua. berarti lu nulisin dulu bro orang yang tadi idol Iya, itu iya. beberapa. Betul. Baru lu rilis itu, Baru rilis itu. Semata Karenamu, baru nanti nulis lagi buat Yang lain. ada yang lain. Wow. Oh my god. Enggak, gua jujur sampai sekarang gua kalau ada satu lagu gua kegeser, gua minta take down. Ya, Oh iya. Gua enggak ada mental kayak lu sih, Kak. Soalnya gua perfeksionis banget gua orangnya. Gua kayak gini, enggak, gua susah nih, enggak bisa gua. balik Sama, lagi. sama. Gua nggak bisa Kalau tidur, masalah rapi atau profesional kayak gimana? Sama, kita mungkin apalagi kita yang depan laptop tiap hari ya, Iya. kita yang mixing atau segala macam. Tapi waktu itu tuh emang udah tulus aja gitu loh. Aduh, feeling berarti Udah tulus aja. Feeling ya bener. Ya udah nggak apa-apa kalau memang rezekinya punya kita ya kita dapat Iya, gitu bener, loh. Kan udah pasti dari Mario juga R-nya tuh rezeki, men. Wow. Oke. Mau geser, Masuk, mau nggak masuk, digeser, masuk, tetap masuk, rezeki. Minum dulu Bang, minum. minum dulu Kak. Enggak, gua mau nanya lagi nih Kak. Lu kan nulis banyak banget dan banyak banget juga yang hits lah ya bahasanya. Amin. Alhamdulillah. Iya, Banyak Gitu. banget yang didengar teman-teman nih. Pokoknya baik banget. Tapi satu gue bingung, gimana caranya lu Kak bisa kayak misalnya tadi Keisha pengen lagu nih. Terus gimana lu cara menilai orangnya? Gue buat lagu kayak gini. Do-nya di sini, ada di sini. Itu cara kan artisnya banyak nih. Ada Iya, iya. Anggi, ada gue lihat ada Roni Parulian Roni juga. Parulian juga. Ada Ziva. Leodra, Ziva, Tiara. Yes. Tiara enggak? Tiara enggak ya? Oh Tiara ini siapa? Mas Yofi. Iya. Mas Yofi, Iya, pokoknya. Ame. Iya. Pokoknya banyak banget itu. Iya. Gimana kayak oh ini cocok sama dia, ini cocok sama dia. Kan Nyesuaiin. bisa aja ketuker tuh. Iya. Nyesuaiin karakternya. Iya. Nah itu tuh gue ngambil pusing tuh. Kayak, Emang ajaib sih. Gue ngambil pusing kayak emang gue harus dengar orang yang nyanyi. Iya. Oke. Emang harus dengar orang yang nyanyi kayak Anggi, kayak Ziva, kayak Roni,
niatnya emang bikin buat mereka, tapi note yang keluar tuh kita nggak bisa kontrol untuk ini tentang siapa, ini untuk siapa, gitu loh. Stres gampang itu awalnya mau kasih Brisia Jodi. Ya Mas Iman bilang mau kasih Brisia Jodi, aku bilang Mas ini kayaknya buat Anggi deh, aku bilang gitu. Saya mau kasih Brisia Jodi, balik lagi ke Anggi. Jadi Mario tuh sendiri percaya bahwa lagu tuh nyari tuannya gitu loh. Iya benar sih benar. Satu sisi lagu tuh nyari tuannya juga, benar. gitu. Wow. Kalau gue bilang ngambil pusing ya, bikin lagu setulus mungkin aja, Mario. Kalau ada rumusnya nggak sih kak? Gue pengen belajar nulis. Rumusnya nggak ada sih. Nggak ada Gue aja rumusnya, nggak Kak. ngerti. Tapi emang biasa kayak gitu pak. Iya, Kebanyakan emang. gue ketemu banyak orang jago ya. Jago nulis jagonya. Gue nanya gimana caranya? Nggak tahu. Ya memang nggak tahu. Tapi emang nggak tahu Nggak sih. tahu. Emang gifted aja. Tapi Emang udah apa ya? Udah ya itu Mario A-nya ajaib sih. Banyak ya ternyata makna namanya R. Asli R, dia rezeki A-R. A-nya ajaib. Oh jujur agak susah sih. mungkin ini yang Oh. Oh my god. Enggak, orang baik. Oh, baik Oh, baik. baik. Baik deh baik. G-nya good. Terus saya sampai Klau. Iya. tapi emang ada istilah baru Apa tuh? di atas Spotify itu Mario G Cloud. Wow. Kalau itu berlebihan sih Nggak, jujur. nggak. Spotify mah Nggak. tinggi banget mas. Tapi gitu. tapi kan lu masih muda nih kak. Ya. Masih muda kan. Lu sama gue beda 2 tahun doang nih. Iya. Iya. Terus Iya. Kakak lu apa gua? Kan lu dong. Betul. Iya. Dah, lu 91. Satu. Gimana rasanya di umur segitu punya banyak lagu hits yang lo ciptain? Itu rasanya gimana? Sempet bingung nggak sendiri? Atau ada dari keluarga yang atau dari teman-teman Iya, kerabat yang iya. lihat lu yang kayak wah ini siapa sih ini? masih muda banget loh, ya? masih Gimana muda banget soalnya. rasanya ya? Iya. Mungkin karena gua ngerantau, terus pernah jatuh juga. Benar, Oh iya, pernah iya lewatin sih, star pernah syndrome-nya. Iya pernah jatuh juga, dan di saat kasih kesempatan lagi mungkin di situ di-maintain dengan baik, dan Ah, di saat lu benar. punya tanggung jawab lebih besar lu akan keren. benar-benar mengantisipasi apa yang Emang terjadi. menghargai. Buruk-buruknya. Emang harus Gitu. jatuh dulu Iya buat sih. menghargai sesuatu ya. Betul. Oke. Gila Betul. banget kak. Lu ada next project ya? Kebetulan baru rilis. Betul. Pulang lah. Iya, Baru betul. rilis, pulang lah. Tadi Pulang gua lah. di mobil, jujur. Enak. Pulang lah tuh tentang apa tuh kak? Coba kasih tau teman-teman lagunya tuh gimana? Lagu Mario yang baru rilis judulnya Pulanglah. Dia menceritakan tentang apa ya? Rindu lah, kerinduan, penyesalan, kayak waktu itu kalau kita nggak egois banget mah nggak putus kali ya gitu. Tentang ego. Waktu itu kalau Ego, kita masih bisa kontrol diri kita, harusnya makanya nggak pisah sih. nggak Iya, bisa bisa sih sih. gitu. Kangen. Sekarangnya kangen, sekarangnya Iya, bisa. pulang dong, pulang. Balik dong, Iya. balik. Oh, kayak Gitu. gitu. Lagunya tentang itu. Iya, cewek kan kalau rindu kan ngajak berantem ya. Iya, betul. Cewek. banget. Betul. Semua Tiba-tiba cewek. Semua Tiba-tiba udah cewek di- sih. Nyokap gua juga. Ngajak berantem Iya lu. lagi. Nyokap Iya, kalau nyokap itu juga. bener. Oh, iya. Kalau tiba-tiba marah-marah berarti sebenarnya gua emang suruh balik aja. emang lu bader anaknya, emang lu bandel. Dikit. Emang lu bandel. Oh, Gitu. alah. Tapi- Pulanglah. Tapi kalau gua pikir-pikir lagi ya, kita sempet dengerin kak di rumah nih, kita setel lagu lu yang ini nih. Sama ini. Sama Putri Tanjung ya. Di mobil jujur setiap keluar pasti lagu itu. Kita setel kalau kita ngapain ya? Mabok, Mas, mabok lagi. Lagu mabok. Pemanasan mau perjalanan mau menuju tempat. Yo, mabok. Jangan pernah tanya-tanya. Hipnot kan waktu itu. Kena loh kak lagunya. Itu kena. Lu yang nulis juga? Iya, nulis. Cepet banget nyesuaiin sama Iya, genre yang sekarang. Iya, genre sekarang. Gini Mas. deh. Masuk cinta. Itu gimana? tuh? Gini, Mario, kebetulan aku kan mau kondo ya. Ada lagu buat mau kondo nggak bang? Langsung Siapa minta. tahu tiba-tiba ada gitu. Dia hipdut pop juga. Kalau pop mah raja lah dia. Iya. Kak, aduh tadi gue mau nanya apa ya? Apa tuh? Lu ada ritual gak kak sebelum menulis apa? Pas kapan lu biasanya suka nulis apa gitu? Seorang Malam Mario sih. Geklau. Gue tuh harus sepi. Cabut yuk. Mau cabut gak? Nggak sekarang Mas, juga sekarang. nulisnya. Tiba-tiba nulis nih Lagi lagi buat gua, podcast. soalnya mau ditulis. Harus sepi yang kalau mau kerja bener-bener. Hmm. Gue mau bikin satu lagu full nih. Mm-mm. Ya udah masuk ke studio, tunggu anak-anak pada tidur, sunyi bener-bener. Itu tuh mulai biar bertambah fokus. tuh. Biar fokus. Lirik dulu, notasi dulu. Atau Lirik dengerin dulu, notasi dulu. Kebanyakan notasi dulu, tapi kadang datang sama kayak yang datang sama notasi sama lirik tuh
Malah Bantu Itu Aku. bahaya Wah, sih. Itu bahaya. bahaya sih. Bahaya. Tas Segampang Itu tuh dapatnya udah Tas Segampang Itu. Udah di situ udah tuh ya. gitu. Udah lock tuh ya. Ya. Wah. Itu dapatnya di toilet. Emang gitu. Nanti pas naik tangga juga gue bisa nih. Jangan. Beda apa? Tiba-tiba naik Beda-beda. tangga. Naik tangga tiba-tiba nyanyi. Iya. Ada lagu bagus. Terus. Oh jadi bisa Keren bisa banget. bisa notasi dulu bisa. Ya, bisa Keren notasi banget. dulu. Bisa lirik bareng, bisa. bisa bareng. Bisa Iya. bareng. Kayak juga Malam bisa. Bantu Aku itu ngelihat orang yang tiap hari ribut itu langsung Malam Bantu Aku. Malam Bantu Aku. Berapa lama Kak lu nulis Kak, satu lagu? Nah, gue tuh kayak nggak bisa yang nggak pabrik gitu loh. Nggak bisa yang yuk gue butuh lagu ya hari Jumat. Oh nggak bisa tuh. Oh nggak bisa Nah, di deadline. nggak bisa. Nggak bisa Iya, deadline. iya, Oh, iya. dari sini. Iya, emang dari hati. Nggak Bang, bisa tuh. semuanya. Nah jadi kalau udah dapet dihabisin benar sehari gitu. Ya benar-benar lagunya harus beres. Kalau nggak oke. lupa. Oh, Atau iya. kalau di jalan dapat note gitu ya, lagi motor atau bawa mobil, direkam dulu di HP. Pulang bawa ke studio. Pada umumnya sih kita kayak gitu semua Iya. sih. Ya. Iya. Tapi lu dengerin siapa sih Kak? Maksudnya seorang lu tuh Iya, dengerin ini maksudnya kan kalau Ya, gue sih kiblatnya lah ya. iya, kalau gue nulis tuh pasti ada beberapa lagu jadi referensi Referensi. gue. Lu ada gak sih Kak referensi lu sendiri? Untuk yang signifikan sih siapa? Apa ya? lu sendiri referensi? Enggak dong. Bisa jadi, bisa jadi. Dia Karena kan udah biasa Saya bikin dalam hati notasi ya. kan. Tapi biasa orang-orang kayak gitu. Iya. Apa tipikal lagunya tuh tipikal kayak, Notasi namanya notasi hits. apa ya? Iya, golden notes lah. Apa ya bahasanya orang Iya, tuanya. iya, iya. Lu siapa Kak referensinya atau sering dengerin siapa gitu? Mm-mm. Bisa begini karya-karya lu nih. Kalau dengerin siapa untuk yang bener-bener tiap hari dengerin dia atau ngulik Yeah. dia atau, nggak ada sih, hanya kalau lagu-lagu yang Mario denger yang Tirgar Mario, wah ini ngejar rasa nih kemarin dengar Kakak Glenn kayak gitu. Oh, gitu. Glenn Fredly emang iya the sih. best. Nyari best. The feel. best maestro sih. Ya ngejaga rasa di lagu tuh Soul emang ya. dia kayak ini orang lagunya modulasi banyak banget tapi Iya. rasanya masih tetap ada gitu loh. Bener sih. Ya kan? Sulit sih. Sulit sih. Kayak Oh gitu. jadi sih. Kak Glenn, iya. Aduh, Coy. ya Allah nih. Kak Mario nih emang berarti perjalanan karirnya itu gak tiba-tiba kayak gini nih, Iya, guys ya. enggak, Jangan gila, salah enggak. sangka ya. 10 tahun, Jangan jangan salah tahun. sangka. 10 tahun. Lu bayangin udah bikin kantor, udah ada anak-anak ya di rumah. Bisa 15.000 beli bikin nasi goreng kunyit. Iya. Kayaknya kita di sini nunggu harus sampai momen itu deh. Nggak, Enggak, kita jangan Mas. abis ini aja langsung bikin nasi goreng gue langsung jadi. Langsung jadi kita. Kita emang harus sampai kayak gitu baru ada. Nggak boleh sampai kayak gitu dong. Oh, jangan sampai ya, jangan sampai. Buat pelajaran, buat pelajaran. Buat pelajaran. Betul. Tapi kan harus ada kerja kerasnya juga. Benar. Betul. Oke. Oke, Kak, biasanya kita tanyain nih di ujung Pembicaraan. sama semua Yoi, yang betul. datang ke sini. Betul. Kalau seorang Mario Geklau nggak jadi penyanyi atau penulis, lo mau jadi apa Kak sekarang? Gue jadi pembalap kayaknya. Emang anak drag. Anak Superman ya, Superman. Drak. Balap motor, balap Udah ada mobil. yang jawab Kak. kayak gitu gak sih? Udah ada yang jawab kayak gitu? Enggak ada. Jujur, jawabannya bener-bener kayak gue Iya, sampai gua bingung, arsitek. sampai kayak Bingung. sampai- kadang sampai bilang kayak ini pertanyaan bagus banget. Ini langsung tembak pembalap. Pembalap. Gue Gue jadi pembalap. kayaknya kalau nggak jadi pembalap anak bengkel kayaknya gue. Otomotif berarti. Ya. Oh, Otomotif. anak bengkel ini Ya. SCBD. Bukan bengkel CBD, Nggak, Mas. beda itu mah tempat. Beda. Tempat Beda. ini. Beda. Jadi pembalap tuh atau jadi anak otomotif. Jadi dulu ya? tuh setiap kali lomba Mm-mm. profil gue gitu. Mario Geklau membawakan lagu ini dengan nada dasar ini yang berhobi sebagai Pembalap. yang bercita-cita. Oh. Yang bercita-cita sebagai pembalap. Tapi lu emang lu joki kayak. Joki motor ya. Joki motor. 200 Joki 200 meter, 201 meter gitu. tidur tidur. Iya, asli. Kayak gitu. Mario Geklau dengan nada dasar ini peserta nomor sekian yang bercita-cita sebagai pembalap. Selalu kayak gitu setiap lomba di Kupang. Wow. Itu dia ya. Cita-cita sih. Geklau. Dan sekarang Jadi lagunya jadi balap-balapan di top Betul. 50 Ah, Spotify. Itu dia. Pecah. Respect. Respect. Oke, Kak Mario boleh dong kasih tahu Yap. Yang belum tahu sosmednya, yang nih. belum tahu. Yes. Teman-teman sekalian. Mau cari Kak Mario di TikTok, Instagram, mungkin YouTube. YouTube di mana? Namanya apa? Namanya apa? Oke teman-teman yang mau kenal Mario lebih jauh anjay. Asik. Instagram Mario Cloud 21, TikTok juga Mario Cloud 21, Yup. di channel YouTube Mario Geklau Official itu aja.
Oke, Kak Mario, terima kasih udah Udah datang ke sini, udah podcast cerita. ini. Hal-hal yang mungkin Terima kasih banyak. Sebenarnya masih banyak sih yang gue pengen Iya, tanya. kita yang samperin ke Cibubur nanti. Iya, iya. Iya. Bener ya? Main deh, Nih kita janji di konten ini. Iya, nih. coba Boleh, deh, boleh, ayo, boleh. kita main ke Boleh. studio. janji. Rini kasih tahu ya. Ya, Iya. tim di sini apa namanya? FS. FS Iya. Entertainment akan main ke studio Mario G Club. Please bantuin. di Basecamp ya. Ya semuanya ini semuanya nih, semuanya. Ya, kalau semuanya banyak bisa aja. Ya Ya mereka kerja aja nih, kita berempat aja udah. Lu anak kantor ya, bantuin gue curi ilmunya. Please, lu jadwalkan ya. Sampai ketemu di studio Mario G Club. Oke Oke teman-teman, thank you. Thank you, Kak Mario. Selanjutnya. Sukses terus. Bye.